Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul leluhur para raja-raja Jawa dan Sunda. Kisah ini dimulai di mana di Swarga Loka Allah Subhanahu wa taala terdapat dua insan manusia, yaitu orang tua kita umat manusia, Rama Adam dan Ibu Hawa. Singkat cerita, beliau diturunkan dari Swarga Loka memulai kehidupan baru di alam marcapada ini. Dan beliau memiliki seorang putra bernama Nabisis, yang dimana hasil perkawinannya dengan Widadari Mulat, dengan Nabisis dikaruniai seorang putra bernama Said Anwas yang nantinya menurunkan para nabi. Dan dari hasil perkawinannya dengan Dewi Jelajah, putri Prabu Idajil, musuh Rama Adam itu sendiri, dari perkawinannya dengan Dewi Jelajah ini, Nabisis dikaruniai seorang putra bernama Said Anwar yang lalu dinamai kakeknya Sang Prabu Idajil dengan nama Sang Hyang Nurcahya yang nantinya menurunkan para dewa, dan Sang Hyang Nurcahya juga dikenal Hyang Widiwasa. Dari jalur inilah Tuhan orang kepercayaan Hindu, Buddha, Konghucu, Kapitayan, Sunda Wiwitan, animisme dan dinamisme, dan agama kepercayaan lainnya. Oke, lanjut ke kisahnya. Berawal dari Sang Hyang Nurcahya atau Sang Hyang Widiwasa atau Hyang Widinurhu telah menurunkan putra Sang Hyang Nurasa atau Hyang Widisugul, berputra Sang Hyang Wenang atau Hyang Widinubuah, kemudian menurunkan putra bernama Sang Hyang Tunggal atau Hyang Widi Jalulah Purba. Dari Widi Jalulah Purba menurunkan putra yang luhur Shangakiru, berputra yang luhur Marij, berputra Dewa Marijah, kemudian menurunkan putra Batara Masyulatua, berputra Manomayasa, berputra Arya Samberana berputra yang bernama Begawan Sakrem, berputra Sakri Danaraningrat, kemudian Sakri Danaraningrat berputra Palasara. Lalu Palasara berputra Abhyasa berputra Raja Pandu berputra Sang Adipati Arjuna, menurunkan putra Abimanyu berputra Prabu Parikesit, berputra Prabu Maharaja Udayana, Maharaja Udayana berputra Prabu Siri Genderayana berputra Sri Jayabaya berputra Raja Jayaminjaya, menurunkan putra Jayamisena, berputra Kusuma Wicitra, berputra Citrasoma, berputra Pancaraderia, kemudian menurunkan putra Anglingdria berputra Prabu Salacala, berputra Sang Maharaja Punggung, berputra Kendiawan, menurunkan putra Resi Kenduruhan, kemudian berputra Lembu Manjaya yang menjadi raja di negara Gegelang. Lembu Manjaya berputra Raja Panjirawis Rengga, Raja Panjirangis Rengga berputra Prabu Lelean, namanya yang menjadi raja di negara Galuh. Maka Raja Galuh berputra 3 orang anak perempuan menjadi ratu semua Dembit yang bernama Maharaja Sakti Larang. Putra bungsu menjadi satu di Pajajaran yang bernama Prabu Jingwanara, sedangkan anak tertua ialah Sang Prabu Aryabanga yang bergelar Brawijaya Purwajawawuta, menjadi Raja Jawa, berkedudukan di Majapahit. Brawijaya mempunyai anak perempuan, namun ia bisu.
sebab ia kemasukan jin hingga sakitnya itu tidak dapat disembuhkan oleh para dukun sekalipun. Kemudian Kusmada segera bertandang bisa menangkap jin pengganggu sang putri ialah bernama jin Mendung Raras. Hal ini tak lain ialah dari berkahnya Rama Brahmana. Oleh karena itu, kemudian Kusmada diberi balasan menjadi patih Gajah Mada. Maka jin Durjana tadi atas persetujuan jaksa Pipitu agar dijatuhi hukuman mati. Namun sang Kebo Amale, nama dari jin itu, mempunyai usulan sanggup menaklukkan raja-raja tanah Jawa, raja-raja tanah seberang untuk sepah menghadap kepada Majapahit. Maka si jin itu pun tidak jadi dihukum mati, malahan mendapat perintah diangkat menjadi senapati dan ia dapat menaklukkan 21 pulau seberang yang takluk kepada Majapahit. Maka sang Prabu menjadi sukacita. Oleh karena itu, Kebo Amale diberi hadiah dengan perkawinan dengan putrinya. Serta jin Kebo Amale tadi diangkat kedudukannya menjadi sang Arya Pandular dan telah jumeneng Prabu Anom yang didampingi oleh sang Gajah Mada. Gajah Mada Sri Permana ialah Gajah Mada pertama. Ialah tetesan Bermana Ansari yang telah Bermana Apsari yang telah diceritakan di muka. Lama-kelamaan sang putri Majapahit meninggal dunia. Maka Prabu Anom Arya Pandular pun berpamitan dari Majapahit. Ia pulang kembali ke tempat asalnya, sebab sang istri telah wafat. Maka sang Arya Banga mengizinkan keinginan menantunya itu. Hanya jin pembantu juru taman yang ditinggalkan, karena ia ingin mengabdi. Oleh karena itu, jin tersebut ditugaskan untuk menggendong sang Prabu jika bepergian. Oleh karena itu, jin tersebut ditugaskan untuk menggendong sang Prabu untuk bepergian ke pulau seberang. Tidak menggunakan kapal layar, cukup digendong lalu diterbangkan melayang menuju pulau yang dikehendaki atau ingin disinggahi. Maka tatkala sang Prabu berkunjung kepada Sri Palembang, di sana dijamu dengan disuguhi pagelaran wayang. Sambil menunggu majikannya yang sedang menonton itu, sang jin berbuat durjana. Ia pulang kembali ke Majapahit setelah merubah wujudnya, kemudian memasuki keraton Majapahit, menzinai selir sang Prabu. Kira-kira sudah waktunya sang Prabu pulang. Segera ia menjemput, menggendongnya pulang kembali ke Majapahit. Setelah Arya Banga tiba di dalam pura, ia ingin agar sang selir meladenin untuk tidur bersamanya. Namun sang selir menyatakan baru kali ini Paduka ingin bersetubuh yang kedua kalinya, padahal baru selesai tidur bareng. Maka sang Prabu telah mengetahui tak lain yang telah berbuat tak senonoh adalah jin juru taman. Kemudian sang jin dipanggilnya. Begitu datang, sang Prabu segera menjemputnya dengan anak panah tepat mengenai mata. Sang jin segera terbang sembari bersesumbar di angkasa. Hai Raja Majapahit yang agung, yang memerintah hingga keturunanmu, kelak anak cucumu jangan sampai lupa. Kelak jika ada putra dari Palembang yang bernama Raden Patah, disinilah aku akan membalas perbuatanmu. Prabu Majapahit sangat marah lalu menjawab, sekarang berani, kelak juga berani berseteru melawanmu. Aku ingin meminum darahmu. Kamu telah membuat susuh Majapahit yang tenteram. Kemudian Arya Banga berputra Teja Rasa. Setelah sang Prabu mangkat, ia kemudian jumeneng raja bernama Brawijaya.
menjadi Raja Majapahit dengan patihnya bernama Gajah Mada Sungguhajen yang merupakan putra dari Gajah Mada Sri Bermana. Keadaan Majapahit pun tentram, makmur, tiada yang berani menghina kedudukannya. Lama-kelamaan Brawijaya teja rasa menemui ajal, kemudian kedudukannya digantikan oleh sang putra agar menduduki tahta raja dengan gelar Brawijaya Tahuwabureja. Prabu Brawijaya Tahuwabureja mempunyai patih yang bernama Patih Gajah Mada Winduperemana. Ia merupakan putra dari Gajah Mada Sunggureja. Kemudian demikian juga keadaan negara menjadi makmur, aman, sentosa. Tiada yang menjadi batu sandungan, merongrong kewibawaan negara. Lama-kelamaan Prabu Tuhu Ayu wafat, maka kedudukan digantikan oleh putranya, ialah Brawijaya Panengah. Adapun yang menjadi patihnya ialah Gajah Mada Babar Alam. Pada saat itu ketentraman negara terusik, sebab Kipatih telah dikalahkan kesaktiannya oleh putra Sokadana hingga Kipatih meninggal dunia. Akhirnya putra Sokadana mengambil putri sang Prabu untuk dijadikan permaisuri dengan gelar Sang Ratu Brawijaya. Setelah naik tahta, putra Sokadana bergelar Brawijaya Lanang Sejati dan patihnya bernama Patih Gajah Mada Pakureja. Ia merupakan putra dari Gajah Mada Babar Alam. Syah dan ada raksasa bernama Sang Nini Delepa. Ia merasa jatuh cinta kepada sang Prabu, kemudian berubah wujud menjadi istri Raja Majapahit. Ia menjadi bidadari yang cantik jelita. Oleh karena itu, Prabu Brawijaya Lanang Sejati menjadi sangat berhasrat memperistri. Akhirnya putri tersebut mengandung, namun kambuh ingin memakan lauk daging mentah. Akibat berubah wujud kembali sebagai aslinya, karena malu akhirnya ia melarikan diri memasuki hutan belantara. Suatu ketika, lari kandungannya, ia melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Jaliatma. Tatkala itu Nini Delepak telah jatuh dari gunung hingga wafat. Sedangkan sang menjabang bayi diketemukan oleh Ki Empu Hajah. Bayi tersebut dipelihara hingga menjadi dewasa dan dikenal dengan sebutan Gustilah. Kemudian muncullah kesaktiannya, bahkan ia akhirnya mengabdi kepada Raja Majapahit. Ia terpakai dan sangat disayang oleh sang Prabu. Bahkan diberi gelar Arya Damar, hingga dalam sebuah adu kesaktian Gajah Mada dapat dikalahkan oleh Arya Damar. Gajah Mada Pakureja merasa tidak enak hati. Sang Prabu telah waspada melihat situasi kedua abdinya, maka segera diambil tindakan. Kemudian Arya Damar segera dipindahkan ke Palembang. Telah diizinkan untuk menggantikan menjadi Ratu Palembang. Maka hati Arya Damar menjadi puas. Demikian juga dengan Kipatih Gajah Mada. Merasa senang dan lega hatinya, sebab yang menjadikan halangan dalam posisi jabatannya sudah tidak ada lagi. Lama-kelamaan wafat sang Prabu Brawijaya Lanang Sejati, dan putranya menggantikan sang Rama Jumeneng Raja yang bergelar Natadatu. Patihnya bernama Patih Gajah Mada. Sangga dalam keadaan negara pun makmur, tiada yang menjadi aral melintang. Lama-kelamaan Brawijaya Natadu mangkat dan kedudukannya telah digantikan oleh sang putra yang bergelar Brawijaya Surasaka Mangkunusa. Brawijaya Surasaka Mangkunusa. Adapun yang menjadi berakhirnya agama Buddha, tatkala itu patihnya bernama Patih Gajah Mada Liru Kantet, dan kemakmuran negara pun menjadi berakhir. Ya, begitulah kisah
asal-usul leluhur raja-raja Jawa dan Sunda. Dan cerita ini dilanjutkan dengan kisah lengkapnya, cerita Majapahit yang belum banyak orang ketahui. Cerita ini dari serat yang tadi saya share yang bernama serat Carukanda, atau serat, dan juga ditambah dengan serat Wedarasa yang belum banyak orang ketahui. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.